Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Tsumma salatu wassalamu alaihi nabiyina Muhammadin ibni Abdillah alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du. Yang kami muliakan hadirin salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Yang pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Sebagaimana sabdanya, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang biasanya dilalaikan oleh manusia, yaitu adalah kesehatan dan juga kesempatan. Maka di malam hari ini yang merupakan malam ke-21 merupakan nikmat yang luar biasa, karena Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang agung, termasuk pada 10 hari terakhirnya. Hadirin yang kami muliakan, agama kita, agama Islam, telah jelas melarang umatnya, melarang kita semua untuk memiliki perilaku tercela. Dan salah satu perilaku tercela yang digarisbawahi oleh agama ini untuk sama-sama kita hindari, yaitu adalah iri dan dengki, atau dalam bahasa agama disebut sebagai hasad. Namun rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, beliau memberikan pengecualian yang berbunyi, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak boleh bagi setiap orang yang beriman untuk memiliki perilaku iri dan dengki, kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahul Quran thumma yuqimu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Yang pertama adalah kepada orang yang telah Allah berikan kelebihan dari sisi Al-Quran. Artinya ia mahir dalam membaca, menghafalkan Al-Quran, lalu dia menegakkannya, dia membacanya, dia menghafalkannya siang dan malam. Wa rajulun a'tahu Allahu malan thumma yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari. Yang kedua adalah kepada orang yang telah Allah berikan kelebihan dari sisi harta. Ia adalah orang yang kaya, lalu dengan kekayaan tersebut ia menginfakkannya siang dan malam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang baru saja kami sebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan keterangan, yaitu pengecualian atas bolehnya bagi kita untuk memiliki perilaku iri dan dengki. Secara lebih khusus beliau menyampaikan, yaitu kepada orang yang memiliki kelebihan dari sisi ibadah atau dari sisi akhirat. Secara lebih spesifik lagi, beliau menyebutkan dua golongan. Yang pertama adalah ahlul Quran, orang yang ahli, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah para muhsinin, orang-orang kaya atau orang-orang yang dermawan. Maka hadirin rahimakumullah, sifat iri dan dengki yang diperbolehkan ini, terutama kepada orang yang memiliki kelebihan dari sisi ibadah, dari aspek akhirat, merupakan memiliki istilah tersendiri dalam agama kita, biasa disebut sebagai ghibthah. Yang membedakan antara ghibthah dan iri dan dengki atau hasad, ghibthah merupakan rasa ingin memiliki nikmat seperti yang orang lain miliki, tanpa diiringi dengan rasa ingin merebutnya dari orang tersebut atau sekedar berharap semoga Allah mencabut nikmat dari orang yang dimaksud. Hadirin yang kami muliakan, generasi terbaiknya umat ini, generasi yang langsung mendapatkan pendidikan terbaik dari sosok terbaik. Sosok tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan generasi terbaik tersebut adalah generasi para sahabat. Telah memberikan sebaik-baik contoh tentang bagaimana sikap ini, iri dan dengki yang diperbolehkan bahkan dianjurkan ini hidup di tengah-tengah mereka. Sikap ini hidup di tengah-tengah mereka dalam bentuk rasa ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, musabaqah fil khairat. Atau di dalam Al-Quran kita temukan frasa fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah engkau dalam kebaikan. Dan di antara banyaknya potret indah, hadirin rahimakumullah, tentang bagaimana sikap ini hidup di tengah-tengah mereka, tentang bagaimana perlombaan ini hidup di tengah-tengah mereka. Yang pertama adalah ketika sahabat yang mulia, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu waktu beliau datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebagian dari hartanya, atau tepatnya setengah dari hartanya, untuk kesemua yang diinfakkan di jalan Allah, untuk membantu perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Pada waktu itu, sesaat setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginfakkan setengah dari total asetnya, total kekayaannya, beliau merasa begitu bangga karena telah merasa mengalahkan salah satu sahabat lainnya yang selama ini tidak pernah beliau kalahkan dalam hal amal saleh, dan juga tidak pernah dikalahkan oleh para sahabat yang lain. Dan orang yang dimaksud pun adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah orang yang dimaksud ini tiba di hadapan Rasulullah tidak lagi dengan membawa setengah dari hartanya, melainkan membawa seluruh harta yang beliau miliki. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa seluruh aset, seluruh kekayaannya di hadapan Rasulullah dan memberikan kesemuanya kepada Rasulullah untuk perjuangan agama ini. Maka hadirin rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu harus menerima kenyataan bahwa beliau belum mampu untuk mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin hadirin rahimakumullah, sebagian di antara kita mengatakan, itu kan sahabat besar, sahabat utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di balik itu hadirin rahimakumullah, kita temukan riwayat yang menceritakan tentang sahabat-sahabat yang tidak sebesar Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan nama-nama yang tidak disebutkan dalam riwayat, yaitu adalah ketika sekelompok dari sahabat yang merupakan dari kalangan fakir dan miskin pada waktu itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk atau dalam rangka meminta izin agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan izin kepada mereka untuk berangkat dalam sebuah perjuangan membela agama atau sebuah pertempuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui bahwa mereka ini termasuk kalangan fakir dan miskin, yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka saja mereka merasa kesulitan, terlebih harus menyiapkan segala sarana dan prasarana untuk berjuang bersama para sahabat yang lain, maka mereka tidak akan pernah mampu. Maka Rasulullah menyampaikan kepada mereka, sesungguhnya jihad kalian, sesungguhnya perjuangan kalian adalah untuk keluarga kalian, yang artinya pulanglah kalian ke rumah masing-masing, karena yang prioritas bagi kalian adalah menafkahi dengan nafkah yang terbaik kepada keluarga kalian. Maka para sahabat ini yang merupakan dari kalangan fakir dan miskin ini, yang nama-namanya tidak pernah diriwayatkan dalam riwayat manapun, pulang ke rumah masing-masing bukan dengan perasaan riang gembira karena telah menghindari sebuah pertempuran, karena telah menghindari potensi kematian, karena telah menghindari potensi dihinakan oleh musuhnya, melainkan mereka pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang bersedih lagi berduka karena merasa tertinggal dalam sebuah perlombaan abadi, perlombaan dalam kebaikan. Maka hadirin yang kami muliakan, itulah sebaik-baik contoh yang telah diberikan oleh generasi yang terbaik. Mereka saling berlomba-lomba, bahkan saling berebut untuk mendapatkan posisi yang terbaik dalam hal amal soleh, dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Namun sebaliknya kita temukan mereka untuk perkara dunia, untuk perkara harta dan perkara-perkara lainnya, mereka saling mendukung, bahkan saling mempersilakan saudaranya yang lain. Sebagaimana yang diabadikan dalam firman-Nya,
wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka sahabat dari kaum Ansar mengutamakan sahabat dari kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri walaupun mereka sahabat dari kaum Ansar dalam keadaan yang berkesulitan. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi itulah sebaik-baik contoh yang telah diberikan oleh generasi yang terbaik. Namun apa yang terjadi di masyarakat kita? Kita justru menemui fenomena yang berkebalikan. Banyak sekali orang saling berebut, bahkan saling menjatuhkan untuk perkara jabatan, untuk perkara harta, untuk perkara duniawi lainnya. Namun saling mempersilakan dalam perkara ibadah, dalam perkara akhirat. Inilah yang kemudian digambarkan oleh firman-Nya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya mengerti yang aspek lahir saja dari perkara dunia, namun tentang perkara akhirat termasuk orang-orang yang lalai. Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Maka hadirin yang kami muliakan, kira-kira inilah makna dari anjuran Rasulullah SAW kepada kita tentang bagaimana kita bisa berdekatan, bisa berakraban dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh, agar kita senantiasa terbiasa menyaksikan amal soleh, kebaikan-kebaikan di sekitar kita, hingga pada tahap selanjutnya kita termotivasi dan saling memotivasi dalam melaksanakan amal kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa termotivasi dalam melaksanakan kebaikan. Kita saling memotivasi saudara seiman kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dan juga saling mendukung dalam perkara dunia, bahkan saling mempersilahkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.